Halo semuanya, perkenalkan nama saya Esther Natania Lubis dari jurusan Hubungan Internasional Regu 22B. Selamat datang di video pembahasan ujian tengah semester untuk mata kuliah Ekonomi dan Politik Amerika Serikat. Saya akan menjelaskan bagaimana konsep ekonomi dan politik yang membentuk dinamika Amerika Serikat, baik di dalam negeri maupun dalam hubungannya dengan dunia internasional. Video ini akan membahas beberapa teori penting yang digunakan dalam studi ekonomi politik, seperti teori sistem dunia, sistem dominasi dan subordinasi, serta empat pola variabel Talcott-Parsons. Kita juga akan lihat bagaimana AS menjalankan sistem ekonomi kapitalisnya, bagaimana kebijakan di Amerika Serikat mempengaruhi stabilitas global, serta bagaimana hubungan ekonomi dan politik AS dengan negara-negara di Amerika Latin. Untuk memahami bagaimana ekonomi dan politik Amerika Serikat bekerja, kita perlu juga memahami konsep region dan bagaimana sistem dominasi dan subordinasi bekerja dalam hubungan internasional. Region adalah suatu wilayah geografis atau sosial yang memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari wilayah lain. Region dapat dibentuk berdasarkan faktor geografis, budaya, ekonomi, atau politik. Dalam konteks ekonomi politik Amerika Serikat, kita bisa melihat contoh seperti NAFTA atau North American Free Trade Agreement yang sekarang telah berubah menjadi USMCA atau United States Mexico Canada Agreement. Ini adalah perjanjian perdagangan bebas yang menghubungkan Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko dalam sistem ekonomi yang saling bergantung. Selain itu, kita juga harus memahami sistem dominasi dan subordinasi, di mana satu negara atau kelompok memiliki kekuatan untuk mengendalikan atau mempengaruhi negara lain dalam berbagai aspek seperti ekonomi, politik, dan juga militer. Teori ini sangat relevan dalam hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara di Amerika Latin. AS seringkali berperan sebagai kekuatan dominan, sementara banyak negara di Amerika Latin menjadi subordinat dalam sistem ekonomi global. Teori core periphery, semi-periphery, dan dari Immanuel Wallerstein membantu kita memahami hubungan ini. Dalam sistem dunia, negara-negara dibagi menjadi tiga kategori utama menurut Immanuel, yaitu core atau pusat, periphery atau pinggiran, dan juga semi-periphery. Core adalah negara-negara maju yang mengendalikan sumber daya global dan memiliki teknologi serta ekonomi yang berkembang pesat, seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa Barat. Yang kedua ada periferi, yaitu negara-negara yang bergantung pada sektor ekspor bahan mentah dan tenaga kerja murah ke negara-negara yang core, seperti banyak negara di Afrika dan Amerika Latin. Yang terakhir ada semi-periferi, adalah negara-negara yang sedang berkembang, yang mulai memiliki sektor industri tetapi masih memiliki ketergantungan pada negara core, seperti Brazil dan juga Meksiko. Amerika Serikat telah memainkan peran penting dalam menjaga posisinya sebagai negara core, dengan mengontrol pasar global melalui perusahaan multinasional, kebijakan perdagangan, dan juga kekuatan militer. Negara-negara Amerika Latin di sisi lain seringkali tetap berada dalam posisi periferi karena mereka lebih banyak mengekspor bahan mentah saja ke Amerika Serikat tanpa mendapatkan manfaat yang setara dalam sistem perdagangan global. Salah satu teori penting dalam memahami dinamika ekonomi politik Amerika Serikat juga adalah empat pola variabel yang dikembangkan oleh Talcott-Parsons. Teori ini menjelaskan bagaimana perilaku sosial dan ekonomi dalam satu sistem dapat dikategorikan ke dalam empat pola utama. Yang pertama ada effectivity versus effective neutrality. AS lebih sering menggunakan effective neutrality yang berarti bahwa kebijakan ekonomi dan politik mereka didasarkan pada rasionalitas dan kepentingan nasional, bukan pada emosi atau hubungan personal. Mungkin sebagai contoh, dalam hubungan dagang antara AS dan China, keputusan yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat lebih berdasarkan pada keseimbangan perdagangan dan strategi ekonomi daripada hubungan diplomatik yang bersifat emosional. Yang kedua ada self-orientation versus collectivity orientation. AS memiliki sistem yang sangat self-oriented, di mana kebijakan ekonomi dan luar negeri lebih menekankan kepentingan nasional dibanding kepentingan kolektif global.
Contohnya adalah kebijakan America First yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump, di mana AS lebih fokus pada keuntungan ekonomi domestik tanpa terlalu mempedulikan dampaknya terhadap sekutu atau negara lain. Yang ketiga, ada universalism versus particularism. AS seringkali menerapkan prinsip universalism dengan uh, menyebarluaskan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan juga perdagangan bebas. Namun, tetap ada beberapa kasus mereka juga bertindak partikularistik, di mana mereka mendukung sekutu tertentu tanpa mempedulikan standar universal. Misalnya, AS memberikan dukungan besar kepada Israel dalam kebijakan luar negeri mereka, meskipun seringkali mendapat kritik dari komunitas internasional. Yang terakhir ada ascription versus achievement. Amerika Serikat menekankan sistem achievement di mana status sosial dan ekonomi seseorang lebih ditentukan oleh prestasi dan kerja keras dibanding faktor keturunan atau kelas sosial. Hal ini tercermin juga dalam sistem kapitalisme AS, di mana individu yang bekerja keras dan inovatif memiliki peluang lebih besar untuk sukses dibandingkan mereka yang hanya mengandalkan status sosial. Amerika Serikat, seperti yang saya sudah bilang tadi, memiliki sistem ekonomi kapitalis campuran atau mixed economy, di mana sektor swasta memiliki kebebasan besar untuk berkembang. Tetapi tetap ada regulasi dan dari pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mencegah penyalahgunaan kekuatan pasar. Salah satu teori utama yang mendukung sistem ekonomi AS adalah teori Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations. Adam Smith memperkenalkan konsep The Invisible Hand, di mana mekanisme pasar secara alami akan mengatur keseimbangan antara penawaran dan juga permintaan tanpa perlu intervensi pemerintah yang berlebihan. Namun meskipun demikian, AS juga tetap uh, memainkan peran penting dalam mengatur industri, mendukung inovasi dan melindungi pekerja melalui kebijakan seperti upah minimum dan juga jaminan sosial. Sistem ini juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti ketimpangan ekonomi yang semakin meningkat. Saat ini, Amerika Serikat memiliki kesenjangan kekayaan yang sangat besar, di mana hanya sebagian kecil populasi dan yang menguasai sebagian besar kekayaan nasional. Contoh yang mencolok adalah perbedaan antara Jeff Bezos, pendiri Amazon yang memiliki kekayaan lebih dari 150 miliar dolar, dengan pekerja Amazon yang seringkali bekerja dalam kondisi yang sulit seperti cuaca yang eh, hujan atau badai, dengan upah yang hanya minimum. Politik luar negeri Amerika Serikat memainkan peran penting dalam stabilitas global. Sejak Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat telah menjadi kekuatan utama yang menentukan arah kebijakan global, baik melalui diplomasi, aliansi militer, maupun intervensi ekonomi dan politik. Salah satu pendekatan utama dalam memahami kebijakan luar negeri AS adalah melalui berbagai teori hubungan internasional, yaitu seperti realisme, liberalisme, dan juga konstruktivisme. Dalam pendekatan realisme, politik luar negeri AS didorong oleh kepentingan nasional dan juga keseimbangan kekuatan global. Amerika menggunakan kekuatan militer, intelijen, dan ekonomi untuk mempertahankan dominasinya serta menghadapi ancaman dari negara-negara seperti China, Rusia, dan Iran. Contohnya strategi containment selama Perang Dingin yang bertujuan untuk membendung pengaruh Uni Soviet di dunia adalah salah satu manifestasi nyata dari kebijakan luar negeri berbasis realisme. Sementara itu, dalam pendekatan liberalisme, AS juga memainkan peran penting dalam membangun institusi internasional seperti PBB, NATO, WTO, dan juga IMF yang bertujuan untuk menciptakan kerjasama global. AS seringkali menggunakan diplomasi dan juga kerjasama ekonomi untuk mempengaruhi kebijakan negara lain, seperti dalam kesepakatan nuklir Iran atau JCPOA, yang bertujuan membatasi pengembangan nuklir Iran dengan pendekatan yang diplomatis. Namun kebijakan luar negeri Amerika Serikat juga dipengaruhi oleh konstruktivisme yang menekankan pentingnya nilai, norma, dan juga identitas dalam membentuk hubungan internasional. AS sering menggunakan retorika demokrasi dan juga hak asasi manusia untuk membenarkan intervensinya di berbagai negara. Meskipun terkadang bertindak
inkonsisten seperti dukungan kepada rezim otoriter tertentu yang dianggap menguntungkan kepentingan AS. Dalam praktiknya, kebijakan luar negeri AS seringkali diterjemahkan ke dalam berbagai doktrin strategis, seperti doktrin Monroe, yang menolak campur tangan Eropa di belahan bumi Barat. Kemudian ada doktrin Truman yang bertujuan untuk menahan penyebaran komunisme, serta ada doktrin Bush yang menekankan perang preemptif terhadap terorisme. Di bawah pemerintahan Joe Biden, strategi kebijakan luar negeri AS kembali menekankan pada penguatan aliansi, demokrasi, dan juga persaingan dengan China sebagai rival ekonomi dan juga militer utama. Selain diplomasi, keamanan global juga menjadi fokus utama kebijakan luar negeri AS. AS memiliki salah satu anggaran militer terbesar di dunia, dengan belanja pertahanan mencapai lebih dari 800 miliar dolar per tahun. Negara ini memiliki lebih dari 800 pangkalan militer di seluruh dunia, menjadikannya kekuatan militer global yang tidak tertandingi. AS juga memainkan peran utama dalam NATO yang berfungsi sebagai perisai pertahanan Barat melawan ancaman dari Rusia dan juga negara-negara lain yang dianggap sebagai ancaman. Namun, AS juga menghadapi tantangan besar dalam keamanan global, termasuk perang cyber, perubahan iklim, dan juga persaingan dengan China. Perang cyber menjadi ancaman utama dalam dekade terakhir ini, dengan meningkatnya serangan dari negara-negara seperti Rusia dan China yang menargetkan infrastruktur penting di Amerika Serikat. Perubahan iklim juga dianggap sebagai ancaman keamanan nasional dengan dampak seperti bencana alam dan juga migrasi paksa yang dapat mengganggu stabilitas global. Kemudian saya akan membahas mengenai pengaruh Amerika Serikat di Amerika Latin. Amerika Latin telah lama menjadi kawasan yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik dan ekonomi yang ada di Amerika Serikat. Sejak abad ke-19, AS telah memainkan peran dominan dalam menentukan arah perkembangan kawasan Amerika Latin ini, baik melalui kebijakan, diplomatik, ekonomi, maupun intervensi politik dan juga militer. Salah satu aspek utama dari hubungan Amerika Serikat dan Amerika Latin adalah peran AS sebagai kekuatan ekonomi utama. AS merupakan mitra dagang terbesar bagi banyak negara di Amerika Latin, terutama melalui perjanjian perdagangan seperti NAFTA yang sekarang menjadi USMCA, yang menghubungkan US, Kanada, dan Meksiko dalam satu blok ekonomi yang besar. Namun, ketergantungan ini juga menciptakan struktur ekonomi yang tidak seimbang, di mana negara-negara Amerika Latin lebih banyak berperan sebagai hanya pemasok bahan mentah, sementara AS yang mengendalikan sektor industri dan teknologi. Dalam sejarahnya, AS juga seringkali mencampuri politik domestik negara-negara Amerika Latin, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh paling terkenal adalah intervensi CIA di Chili pada tahun 1973 yang membantu menggulingkan pemerintah sosialis Salvador Allende dan mendukung rezim diktator Augusto Pinochet. Selain itu, AS juga mendukung berbagai rezim otoriter di Amerika Latin selama Perang Dingin. Selama rezim tersebut dianggap pro-kapitalis dan juga anti-komunis. Dalam beberapa dekade terakhir, hubungan Amerika Serikat dan Amerika Latin juga dipengaruhi oleh isu migrasi dan perdagangan narkoba. Setiap tahun, ribuan migran dan Amerika Latin berusaha masuk ke AS untuk mencari kehidupan yang lebih baik, tetapi kebijakan imigrasi AS seringkali berubah tergantung pada pemerintahan yang berkuasa. Di bawah pemerintahan Donald Trump, kebijakan imigrasi diperketat dengan pembangunan tembok perbatasan di perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko. Sementara pemerintahan Biden mencoba mengambil pendekatan yang lebih humanis. Selain itu, perdagangan narkoba juga menjadi isu utama dalam hubungan Amerika Serikat dengan Amerika Latin. Negara-negara seperti Kolombia dan juga Meksiko telah lama menjadi pusat produksi dan perdagangan narkoba yang memasok pasar gelap di Amerika. Untuk menangani masalah ini, AS telah menerapkan kebijakan seperti Plan Colombia yang bertujuan untuk memberantas produksi narkoba di Amerika Latin melalui bantuan militer dan juga ekonomi. Namun, kebijakan ini sering mendapat kritik
karena lebih menekankan pendekatan militer dibandingkan pendekatan sosial dan juga ekonomi yang dapat mengatasi akar masalah perdagangan narkoba. Meskipun Amerika Serikat tetap menjadi aktor utama dalam hubungan dengan Amerika Latin, kawasan ini semakin mencari cara untuk mengurangi ketergantungannya pada Amerika Serikat. China misalnya semakin aktif dalam menjalin hubungan ekonomi dengan negara-negara di Amerika Latin, memberikan mereka alternatif baru bagi negara-negara di kawasan. Dari pembahasan ini, kita dapat melihat bagaimana ekonomi dan politik Amerika Serikat saling berkaitan dalam membuat dinamika global. Dengan menggunakan teori sistem dunia, empat pola variable Tucker-Parsons, serta konsep kapitalisme dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, kita dapat memahami bahwa Amerika mempertahankan hegemoninya dalam sistem internasional. Meskipun Amerika Serikat tetap menjadi kekuatan global utama, mereka juga menghadapi tantangan besar seperti meningkatnya persaingan dengan China, pertimbangan ekonomi domestik, dan juga masalah keamanan global. Kedepannya, kebijakan ekonomi dan politik Amerika Serikat akan terus berkembang sesuai dengan dinamika global dan juga tantangan baru yang akan muncul di ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih.